Ya, Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah hadir setelah makan siang ya. Ini memang jam-jam yang cukup berat buat kita karena kita sudah lelah mungkin dari pagi dan habis makan siang juga ya Bapak Ibu ya. Flashback bahwa dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, bahwa bagaimana kalau sudah terlanjur tidak bisa menjadi bapak yang baik, belum dengar materi ini dan saat ini sudah dengar dan bagaimana cara memulainya gitu ya. Bagaimana kita bisa memulai menjadi bapak yang maksimal. Nah, ini yang pada materi ini kita akan belajar bahwa bagaimana seorang bapak harus berperan dan berfungsi dengan maksimal ya. Flashback dari 3 materi kita sebelumnya bahwa kita bapak adalah representatif Allah di dalam keluarga. Ketika keluarga melihat ada representatif Allah dalam hidup kita sebagai bapak, maka ini akan menjadi terang, bukan hanya terang di dalam keluarga kita, tapi mulai dari lingkungan kita. Mulai dari setiap komunitas dimanapun kita berada, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah Bapa yang menjadi representatif Allah dimanapun kita berada. Ya, hakikat menjadi Bapa atau yang biasa kita tahu dengan makna Bapa, kita tadi sudah belajar bahwa kita adalah sumber dan progenitor ya, bahwa kita adalah sumber segala sesuatu ya di dalam keluarga. Nah, panggilan dan tujuan kita sebagai Bapak adalah menjadi pondasi dan jangkar. Tadi juga kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita bisa berfungsi dengan maksimal menjadi pondasi dan jangkar di dalam keluarga kita, kita harus berperan dan berfungsi dengan baik. Nah, ini yang kita akan belajar pada materi kita yang keempat ini ya. Bagaimana kita dapat berperan dan berfungsi sebagai seorang bapak ya. Slideshow akan dimulai dan yang pertama bapak harus menjadi seorang pendidik ya. Bapak sebagai pendidik di dalam keluarga. Lalu bapak juga menjadi seorang pendisiplin dan bapak menjadi seorang pemimpin ya. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu ya, slide selanjutnya, pada awal mula Allah memberikan tanggung jawab kepada laki-laki ya, yaitu Adam untuk mendidik ya wanita, mendidik perempuan, mendidik Hawa, dan pola ini terus-menerus kepada keturunannya sebagai warisan iman yang dijalankan setiap keluarga. Nah, harusnya demikian ya Bapak Ibu ya, bahwa harusnya seorang bapak mendidik istrinya. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya bahwa kita ditetapkan untuk mendidik istri kita, mendidik Hawa, mendidik wanita yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang 19 dikatakan sebab aku telah memilih dia, ya. Allah telah memilih Abraham, dia ini adalah Abraham ya, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya ya. Apa yang dijanjikan kepada Abraham yaitu berkat-berkat ya. Ya, berkat, segala hal berkat yang dijanjikan Allah itu dapat diterima oleh Abraham karena satu, Abraham telah dipilih Allah. Ya, kalau kita ganti kalimat dari kata dari ayat ini adalah sebab Allah telah memilih kita, Bapak-bapak. Ya, saya dan saudara sebagai laki-laki ya, sebagai orang-orang yang terpanggil untuk menjadi bapak, walaupun mungkin ada yang ibu-ibu yang ikut ya, Allah telah memilih kita ya untuk menjadi bapak supaya diperintahkannya ya, supaya diperintahkan oleh kita kepada anak-anak kita dan kepada keturunan kita supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjuk Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada kita ya, kalau memenuhi kepada Abraham, dan ini Tuhan juga memenuhi kepada kita apa yang dijanjikan Allah itu kepada kita di dalam firman-Nya. Ya, next slide. Nah, Bapak Ibu, kita harus penuhi anak-anak kita, harus mendidik anak-anak kita dengan dipenuhi oleh firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita ajarkan kepada mereka harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita adalah representatif Allah
Dan apa yang kita ajarkan kepada mereka adalah kebenaran-kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi ya, Bapak Ibu ya. Ada seorang Bapak Gembala diundang oleh seorang jemaat yang cukup kaya, jemaat ini mau konseling ya karena pernikahannya kurang harmonis, dan dia menyuruh Bapak Gembala ini datang ya, Bapak Pendeta ini datang ke rumah dia. Waktu pas datang di depan, Bapak Pendeta ini ketemu dengan anaknya ya. Bapak Pendeta ini tanya, Ucok, apa kabar gitu ya. Wah, Ucok lihat Bapak Pendeta sepertinya agak-agak minder ya. Lalu dia kayaknya berusaha untuk menjauhi Bapak Pendeta ini ya. Lalu Bapak Pendeta ini mengajak bicara, Ucok, apakah kamu tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Ya, karena Bapak Pendeta ini tahu itulah yang dikhotbahkan di sekolah minggu yang lalu ya. Lalu Ucok dengan sangat takut dan dia sepertinya tidak bisa menjawab, dan dia berkata, saya tidak tahu Bapak Pendeta gitu ya. Loh, kenapa kamu nggak tahu? Memangnya hari Minggu kemarin kamu kemana? Gitu ya. Wah, langsung Ucoknya nangis ya. Wah, dia nangis, lalu ibunya keluar. Kenapa Ucok? Kenapa kamu menangis? Lalu Bapak Pendeta ini bilang, maaf Ibu, tadi saya bertanya sama Ucok, maaf jadi Ucoknya menangis. Saya hanya bertanya bahwa kenapa siapa yang merumbuhkan tembok Yeriko gitu ya. Lalu ternyata itu membuat Ucok nangis, saya minta maaf katanya ya. Lalu ibunya bilang, oh iya Pak Pendeta, nggak apa-apa katanya. Udah Ucok, kamu jangan nangis. Iya Bapak Pendeta, memang saya tahu anak saya ini Ucok ini nakal Pak Pendeta ya. Tapi Bapak Pendeta harus percaya, Ucok ini tidak mungkin merubuhkan tembok Yeriko Bapak Pendeta. Karena Ucok ini badannya kecil, dia pasti tidak akan sanggup meruntuhkan tembok Yeriko gitu ya. Lalu Bapak Pendeta ini bingung, wah bagaimana nih? Oh jadi situasinya jadi seperti ini ya, tidak nyambung nih sepertinya ya. Lalu baru Bapak Pendeta itu mau menjelaskan, oh bukan begitu Ibu ya. Wah Ucok makin nangis, makin keras ya, makin merasa tertuduh. Lalu tiba-tiba bapaknya Ucok keluar nih yang mengundang Bapak Gembala ini datang ya. Ada apa ini Bu? Kenapa Ucok kau nangis? Gitu ya. Lalu ibunya, Bapak Gembala ini, Bapak Pendeta ini mengungkapkan ya, maaf Pak, saya tadi hanya bertanya kepada Ucok, kenapa siapa yang merubuhkan tembok Yeriko, gitu ya. Lalu bapaknya Ucok ini langsung bilang gini, ya sudah, jangan nangis Ucok, kamu malu-maluin Bapak saja, katanya gitu. Ya sudah Bapak Pendeta, mari kita masuk, ya. Lalu Bapak Pendeta ini diundang masuk ke dalam ruang tamu, dan ketika Bapak Gembala ini duduk ya, lalu bapaknya Ucok mulai dengan kalimat, Bapak Ucok bilang begini, Bapak Pendeta, mohon maaf karena Ucok tadi menangis, dan tidak perlu Bapak Pendeta khawatir ya, mengenai tembok Yeriko itu Bapak Pendeta, saya akan kumpulkan teman-teman untuk menjadi panitia pembangunan, dan kami akan kumpulkan dana, kita akan bangun tembok Yeriko itu lebih tebal dan lebih tinggi lagi Bapak Pendeta ya. Wah, Bapak Pendeta ini makin bingung. Dan bagaimana menolong keluarga yang seperti ini? Karena dari bapaknya saja tidak mengerti firman. Bapak tidak pernah baca firman. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dari ilustrasi ini bahwa kita perlu dan penting bagaimana seorang bapak harus bisa menanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan pengajaran itu kepada istri dan anak-anak kita ya Bapak-bapak ya. Nah, next slide, Bapak sebagai pendidik itu Bapak adalah penerima instruksi yang orisinil dari Tuhan. Ya, Bapak harus menjadi orang yang fokus kepada Tuhan, ya lebih dari segalanya. Harusnya seorang bapak adalah bapak yang fokus kepada Tuhan lebih daripada apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan. Nah, seringkali ya tidak menyalahkan juga bapak-bapak yang mungkin belum pernah belajar bagaimana menjadi bapak sepanjang kehidupan ya. Tidak menyalahkan juga, tapi inilah waktunya. Siang ini BSK mengajak Bapak Ibu semua supaya terdorong untuk bisa menjadi bapak sepanjang kehidupan. Kita akan menjadi bapak yang fokus kepada Tuhan lebih dari apa yang kita rasakan. Seperti tadi kalau kita sudah mendengar bahwa keadaan semakin sulit. Kita merasakan pandemi ini membuat kita semakin sulit. Tapi kita akan menjadi bapak yang fokus kepada Tuhan. Lebih dari apa yang kita rasakan. Dan lebih dari apa yang kita inginkan. Ada yang bertanya tadi bahwa bagaimana kalau kondisinya sekarang hancur, bisnisnya hancur, tidak bisa memberikan nafkah dalam kondisi seperti ini, suami menjadi gagal, tidak bisa berfungsi lagi. Apakah dalam kondisi yang seperti ini seorang bapak bisa berfungsi? Tentu saja bisa, bapak-bapak ya. Tentu saja bisa. Bahwa fungsi kita bukan sekedar pencari nafkah,
Fungsi kita bukan sekedar hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, tapi fungsi kita adalah juga supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan mengajarkan keluarga kita prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, prinsip firman Tuhan ini kita berikan kepada istri kita, kepada pasangan kita ya, istri kita, dan ketika istri kita mendengar, dan itu akan diajarkan ya kepada anak-anak untuk dilakukan. Dan tentu saja kita mengingat bahwa Amsal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, "Hai anak-anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa kita perlu mendidik keluarga kita, ya. Lalu ketika istri kita sudah didik, anak-anak kita sudah didik. Nah, istri akan menjadi penolong buat kita, mengeksekusi lebih lagi untuk mengajarkan itu terus-menerus. Tentu saja bukan ibu saja ya, bersama-sama dengan bapak. Ibu akan mengajarkan itu terus-menerus kepada anak-anak. Next slide. Kalau bapak mendidik anak-anaknya, bapak harus tahu ya, harus mengerti instruksi dari firman Tuhan. Bapak menjadi penerima pesan orisinal dari Tuhan, lalu dia mengajarkan ya kepada keluarganya, ya, sehingga keluarganya bisa menjadi keluarga yang berkemenangan. Next slide. Tapi ketika bapak terkontaminasi dengan dunia ini, ya, atau bapak tidak mengerti firman, maka bapak diisi bukan dengan instruksi atau kebenaran firman, tapi iblis mengisi dengan kebenaran-kebenaran yang lain, ya. Iblis mengisi dengan hal-hal yang nasihat-nasihat yang palsu, ya. Apa yang dipercaya oleh masa lalu, trauma-trauma juga membentuk mereka, sehingga yang mereka ajarkan, bapak-bapak ini ajarkan kepada keluarganya adalah sesuatu yang bukan berasal dari firman Tuhan, ya. Kalau kita membaca Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya Bapak Ibu ya, ayat yang ke-6 berkata begini, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Hati-hatilah ya, ini adalah pesan yang sangat urgent untuk para bapak-bapak. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, kalau Bapak tidak menjadi penerima pesan orisinil dari Tuhan melalui firman-Nya, maka Bapak hanya akan mengajarkan hal-hal yang kosong, ya, hal-hal yang palsu, keinginan-keinginan duniawi kepada istri dan anak-anaknya. Next slide. Yang kedua, selain menjadi seorang pendidik, Bapak juga harus menjadi seorang yang pendisiplin, ya Bapak Ibu ya. Nah, pendisiplin ini tentu saja bukan soal hukuman, ya. Kalau ngomong disiplin bukan berarti kita harus dihukum. Disiplin adalah mengajarkan seseorang agar mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, Bapak Ibu ya. Anak saya suatu hari Senin harus ulangan matematika, ya. Istri saya sepulang dari ibadah berkata, "Yuk nanti kita sampai di mall, habis makan, kamu duduk sama papa ajarin kamu. Bawa buku ya untuk kita belajar ya." Lalu kita duduk di tempat kopi dan harusnya saya mengajar ya. Anak saya keluarin buku dan saya lihat contoh-contoh daripada soal-soal yang harus dia belajar. Lalu saya berkata, "Ini kemarin kayaknya papa udah ajarin kan ya waktu PR ya." Gitu ya. Anak saya ini waktu itu mungkin kelas 3 SD gitu ya, kelas 4 SD. "Iya Pak, kemarin kamu nilainya berapa? 100. Oh, berarti kamu udah bisa dong. Sebenarnya kemarin kayaknya Papa ajarin kamu udah bisa." "Iya udah bisa Pak. Jadi nggak usah belajar lah ya." Ya saya bilang gitu ya. "Kayaknya kamu sudah bisa." Lalu akhirnya kami tidak belajar ya. Di tempat kopi itu kami ngobrol ya. Kami mungkin waktu itu ya asik sendiri, mungkin main gadget ya. Ngobrol sedikit, main gadget, ngobrol sedikit, main gadget. Akhirnya besok anak saya ulangan. Dan ternyata nilainya di bawah rata-rata, Bapak Ibu ya, dan harus remedial. Suatu hari setelah anak saya remedial ini ya, harusnya besok akan remedial, saya tidak tahu itu harinya hari apa, tapi begitu malam saya pulang kerja, lalu istri saya bilang, "Pak, ini nih Pak, Brandon udah tahu besok remedial matematika, tapi saya dari siang udah suruh belajar, dia nggak mau belajar. Nih kamu ingetin dia nih, ayo Brandon belajar." Wah, karena saya pulang lelah, ya, lalu saya juga tidak mendengar ceritanya,
ulangan apa itu saya tidak peduli waktu itu ya, belum dengar bapak-bapak ya, belum dengar yang baik sudah langsung mau disiplin. Lalu saya bilang gini, kenapa kamu nggak belajar? Ya, dalam kondisi saya lagi dalam perjalanan mau naik menuju ke kamar saya mau mandi, kenapa kamu nggak belajar? Sekarang kamu keluarin soal-soal itu, papa nggak mau tahu. Papa selesai dari mandi, kamu sudah selesai. Ya, jadi saya mandi 10-15 menit, saya mau dia sudah selesai mengerjakan itu. Wah, anak saya takut ya, gemetar ya. Waduh, bagaimana nih kalau saya nggak bisa menyelesaikannya? Bapak saya bisa marah nih, turun-turun saya bisa diamuk bapak saya misalnya gitu ya. Lalu saya turun, waktu saya di kamar mandi, Tuhan ingatkan saya. Roh Kudus berkata kepada saya, sebenarnya bukan salah dia. Kamu ingat nggak hari itu? Bahwa kamu yang bilang tidak usah belajar. Karena kamu bilang dia sudah menguasai. Kamu tidak jadi bapak yang mengajarkan di hari itu. Wah, saya merasa berdosa ya Bapak Ibu ya. Lalu saya turun, saya lihat dia sudah gemeteran karena dia belum selesai. Udah selesai? Belum Pak, belum selesai. Soalnya ada 40, maaf, nggak bisa selesai secepat itu gitu ya. Lalu saya bilang, Brandon, Papa minta maaf ya. Tadi waktu Papa di WC, Tuhan ingetin Papa bahwa sebenarnya Papa yang salah. Tuhan ingetin Papa bahwa hari itu mestinya di tempat kopi, Papa ajarin kamu. Tapi Papa tidak ajarin kamu, makanya kamu remedial. Waduh, dia langsung lihat saya dengan takut ya, matanya mulai merah. Lalu saya mulai berikan tangan saya. Maafin Papa ya Brandon. Papa yang salah. Wah, dia langsung nangis. Ya, anak saya kelas 3, kelas 4 SD langsung nangis. Aku juga salah, Pak. Aku gak belajar gitu ya. Wah, langsung saya samperin dia, saya peluk dia. Saya berdoa buat dia. Saya bilang, Tuhan ampuni saya ya. Ampuni saya, ampuni Brandon kalau Brandon juga lalai ya. Lalu saya duduk, kembali habis doa, saya duduk di depan dia dan saya bilang, Brandon, berapa soal? 40 soal. Oke, itu kondisi sudah kurang lebih setengah 11 malam ya. Bapak Ibu ya, itu anak saya harusnya biasanya jam 10 itu sudah harus tidur. Lalu saya ambil soalnya, saya catat. Oke Brandon, karena ini bukan cuma salah kamu, juga salah Papa. Sekarang kita sama-sama akan selesaikan 40 soal ini sama-sama. Nanti kita akan koreksi yang mana yang salah dan mana yang benar, kita akan belajar sama-sama. Dan hari itu Bapak Ibu, saya hukum diri saya. Saya kan sudah tua ya Bapak Ibu ya, mengerjakan soal itu juga tidak mudah ya. Jadi itu mengerjakan itu juga bagi saya juga ya perlu belajar lagi karena ada hal-hal yang saya kurang familiar lagi untuk hitungan itu. Jadi kita sama-sama belajar dan kurang lebih sampai jam setengah 1 kita selesaikan hari itu. Saya belajar untuk mendisiplin anak saya dan bukan cuma bisa mendisiplin dia, tapi saya juga mendisiplin diri saya karena ketika itu juga saya punya salah. Ya, disiplin juga adalah pelatihan, termasuk di dalamnya mengadakan koreksi dan juga instruksi. Jangan sampai kita belum memberikan instruksi yang jelas, lalu kita sudah marahin istri dan anak-anak kita karena mereka melakukan kesalahan. Jangan kita instruksi belum jelas, kita cuma bisanya koreksi. Setelah koreksi juga kita nggak bisa memberikan instruksi bagaimana supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita perlu mendisiplin dengan dua hal. Kita harus punya koreksi dan juga kita mesti punya instruksi. Allah memberikan perintah tanggung jawab kepada laki-laki, bapak atau ayah untuk melatih dan memperlengkapi istri dan anak-anak. Next slide. Nah, kegagalan dalam mendisiplin yaitu kita seringkali bapak-bapak ini suka ngomong yang tidak sama dengan apa yang apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Ya, bapak-bapak sering hanya bisa ngomong tapi nggak melakukan apa yang diucapkan. Nah ini sehingga disiplin ini menjadi gagal untuk bisa diterapkan di dalam keluarga. Bapak-bapak hanya bisa memberikan instruksi tapi nggak bisa memberikan teladan. Kalau di video yang pertama tadi kita lihat ya, ada ibu-ibu yang naik eskalator pegang rokok ya di eskalator, ya anaknya pun di belakang ikut-ikut pegang rokok walaupun anaknya tidak merokok ya, dia ikut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, kita harus menyadari bahwa kita lebih harus fokus kepada teladan perilaku kita daripada sekedar instruksi yang bisa kita ucapkan dan yang bisa kita perintahkan kepada istri dan anak-anak kita. Kita harus mempunyai relasi yang baik, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita memiliki relasi yang buruk sehingga tidak memiliki trust dari anak-anak dan istri kita. Ya, kalau kita belajar fase luka anak-anak 0 sampai 6 itu mereka memerlukan ibu.
ketika tidak ada ibu di 0 sampai 6 dipercayakan kepada mertua atau dipercayakan kepada pembantu, suster, maka anak-anak ini akan mengalami tanda kutip dinamakan luka ibu. Ya, 6 sampai 12 harusnya ada fungsi ayah di dalamnya, ayah menemani mereka, harusnya dari pelukan ibu pindah kepada pundak ayah, di mana ayah banyak mengajarkan kepada anak hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang ayah, keterampilan, ya, motorik, itu harusnya 6 sampai 12 diajarkan seorang ayah. Ketika itu tidak ada ayah, ayah tidak berperan di usia 6 sampai 12, maka terjadi juga apa yang namanya tanda kutip dikatakan luka ayah. Bagaimana mungkin seorang bapak bisa datang tiba-tiba di umur anaknya 15 tahun, ketika seorang bapak kalau 15 tahun kurang lebih 40 tahun. Atau mungkin ketika anaknya 20 tahun, ya mungkin orang tuanya usia 45 tahun, 50 tahun. Seorang bapak datang ketika dia sudah mulai tua dan anaknya sudah mulai besar 20 tahun, lalu bapak ini seakan-akan merasa diri dia hebat karena dia sudah membesarkan anak sampai 20 tahun, dan dia mulai mengatur anaknya karena anaknya mulai tumbuh dengan tidak benar, tidak ada di dalam jalur yang benar. Lalu bapak ini mulai marah-marah dan berkata anaknya ini tidak baik. Saya tumbuh dalam keluarga yang seperti itu, Bapak Ibu ya. Tiba-tiba bapak saya bukan bapak yang tidak baik ya, bapak saya tidak memukul ya. Memang bapak saya cuma tidak memperhatikan saya, tapi itu cukup memberikan luka yang sangat dalam. Saya tumbuh menjadi orang yang sangat butuh perhatian. Saya sangat butuh diakui karena saya tidak pernah dipuji oleh bapak saya. Sehingga saya cari pengakuan itu di luar. Tiba-tiba ketika bapak saya di usia saya remaja, SMP, SMA, melihat saya itu tidak baik, bapak saya mulai mengatur saya merasa, emang papa siapa? Emang papa kenal saya? Papa bilang saya nakal, papa bilang saya begini, papa saya bilang saya begitu. Emang papa selama ini kemana? Emang papa tahu apa yang saya rasakan? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Anak tidak memiliki trust jika seorang bapak tidak memiliki relasi yang buruk. Relasi yang baik itu mestinya bapak harus punya hubungan yang baik dengan istri. Anak belajar kasih bapak surgawi lewat hubungan mengasihi antara bapak dan istri. Mereka bisa belajar kasih Tuhan ketika mereka lihat ayah dan ibu mereka saling mengasihi. Jadi kita harus menciptakan relasi yang baik itu Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak gagal mendisiplin anak kita. Karena kalau kita punya relasi yang buruk, itu tidak akan menimbulkan kepercayaan dari istri dan anak-anak kita. Ya. Lalu yang keempat, kita juga tidak memberikan kesempatan kepada anak melihat apa yang bapaknya lakukan sehari-hari. Ya. Memang kita terbatas ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita hidup di Jakarta ya. Kemarin sebelum pandemi kami harus bekerja juga cukup dari pagi kita keluar juga. Jarang ada di rumah ya selama pandemi, malah kita jadi lebih banyak di rumah. Tapi kemarin walaupun kita harus keluar, kita harus bekerja, itu tidak membuat fungsi ayah harus diabaikan di dalam keluarga. Apa yang saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, apa yang sudah saya lakukan di luar, saya pulang saya cerita kepada anak dan istri saya. Saya cerita kepada anak saya, kamu tahu nggak tadi papa mengalami ini. Orang ngomong begini sama papa. Kamu tahu nggak kenapa dia ngomong begitu? Lalu papa jawab begini. Kamu tahu nggak kenapa papa jawab begitu? Ya, jadi saya mengajarkan kepada anak saya walaupun dia tidak melihat. Jadi Bapak Ibu jangan bilang bagaimana mereka bisa melihat Pak. Saya ini kalau kerja jauh dari rumah. Oke, mereka tidak bisa melihat kita. Tapi setelah ada di rumah, kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita harus punya waktu untuk mengajar kepada anak kita. Mungkin mereka nggak bisa lihat apa yang kita kerjakan tadi siang. Tapi mereka bisa mendengar cerita kita. Apa yang kita lakukan tadi siang. Dan saya pikir ini satu hal yang perlu kita adopsi bersama-sama. Kita perlu lakukan ini bersama-sama. Supaya kita tidak gagal mendisiplin anak kita. Supaya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Untuk melihat setiap respon apa yang kita lakukan terhadap hidup ini. Kita cerita apa yang sudah kita lakukan. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasakan. Dan tentu saja apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Kita juga harus tahu firman dulu ya Bapak Ibu ya. Sehingga yang kita rasakan adalah sesuatu yang respon benar dari firman. Sehingga apa yang kita katakan kepada orang lain, yang kita ceritakan kepada istri dan anak kita adalah perkataan yang sesuai dengan firman. Ya, memang agak sulit. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau sudah gagal, lalu bagaimana bisa menjadi ayah? Seorang bapak mau bertobat nih. Bagaimana mulainya? Ya mulainya cari firman. Mulainya kita bangun diri dulu untuk intim sama Tuhan.
Ketika kita punya keintiman ya bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan dipenuhi pesan-pesan orisinil itu dari Tuhan melalui firman dan rema-rema yang baru sepanjang hari. Itu yang akan membuat kita bisa menjadi fondasi dan jangkar, sehingga kita bisa berperan untuk menjadi pendidik, pendisiplin, dan juga pemimpin bagi keluarga kita. Next. Bapak sebagai pendisiplin ya dari Kolose 3 ayat yang ke-21 ini berkata, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu ya, supaya jangan tawar hatinya. Menyakiti ini bukan soal fisik ya Bapak Ibu ya, dengan kita pukul ya, walaupun banyak bapak-bapak juga yang melakukan hal itu. Tapi bukan berarti kalau bapak-bapak tidak pernah pukul anak lalu merasa bapak-bapak tidak perlu bertobat ya. Kadang-kadang tanpa kita sadar bahwa perkataan kita itu juga sama menyakitkan dengan pukulan yang kita lakukan. Ya, kita menghina anak kita ya. Saya teringat waktu itu saya pergi mengantarkan bapak saya berbisnis ya. Beliau berkata, ya udah yuk nanti kalau papa udah nggak ada kan kamu bisa teruskan bisnis ini. Jadi dia ajak saya untuk pergi ketemu dengan teman-teman bisnisnya ya. Teman-teman bisnisnya saya waktu itu masih kuliah. Teman-teman bisnisnya ajak saya bicara ngobrol-ngobrol lalu dia bilang, wah kamu pinter ya, kamu bisa jawab begitu, kamu pinter. Bapak saya ya karena dia tidak pernah diajar menjadi seorang bapak saya ngomong gini, pinter apa? Dia emang nggak pinter. Jadi saya tidak merasa dihargai. Loh kok papa saya dipuji sama orang lain, kok papa bukannya puji saya atau mengiyakan, kok papa sering merendahkan saya di depan orang lain. Sehingga saya tidak mau ikut papa saya waktu itu Bapak Ibu ya. Bapak saya suruh anterin beliau untuk ketemu teman bisnis, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya berpikir, wah kalau saya antar saya malah dipermalukan gitu ya. Sedangkan saya mau jadi diri saya mau tunjukkan apa yang saya mampu, walaupun saya tidak bekerja apa-apa, tapi saya bicara, saya mengungkapkan pendapat, saya menjawab apa yang mereka pertanyakan kepada saya, walaupun saya hanya sekedar begitu, tapi saya sering dipermalukan oleh bapak saya melalui perkataan-perkataan. Ya, Efesus 6 ayat yang keempat berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini tanggung jawab kita bapak-bapak, ya Bapak Ibu ya. Ini tanggung jawab kita untuk mendisiplin anak-anak kita. Tapi kita harus juga mendidik mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kalau kita mendidik mereka dengan salah, contoh ya, kamu kalau udah besar tuh mesti pinter. Nanti kalau kamu pinter, kamu bisa cari uang banyak. Kalau kamu bisa cari uang banyak, nanti kamu bisa lebih bahagia. Kamu tuh bisa punya rumah bagus, kamu bisa punya mobil mewah. Nah, kalau dari kecil kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, Bapak Ibu ya, tidak heran maka fokus hidupnya hanya untuk uang. Jabatan, uang, ya, popularitas itu kan menjadi hal yang terus menjadi fokus daripada anak-anak kita. Dan tidak heran ketika itu sudah berbuah dan menghasilkan dosa. Tidak heran masa tua kita, mereka pun akan meninggalkan kita sebagai orang tua. Karena bagi mereka, kita hanya menghabis-habiskan uang karena kita sakit. Mereka hanya akan meninggalkan kita. Karena kenapa? Karena mereka berpikir cari uang lebih penting daripada mengurusi bapak dan ibu saya yang sudah renta. Sebentar lagi juga mereka akan meninggalkan saya. Tapi bagaimana dengan hidup saya ke depan? Kalau saya fokus kepada bapak dan ibu saya yang sudah sakit-sakitan ini, bagaimana dengan bisnis saya? Toh bapak ibu saya juga pasti ngerti. Tidak mungkin saya tinggalkan bisnis saya, karena saya juga punya keluarga yang harus saya urus. Kenapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena dari kecil kita salah menanamkan sesuatu di dalam pikiran anak kita. Itu hanya salah satu contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita terlalu mengajarkan anak kita soal uang dari mereka kecil. Ya, lalu yang ketiga, Bapak sebagai pemimpin. Laki-laki harus memimpin bahtera rumah tangganya, ya, dan dia harus punya tanggung jawab. Ya, yang pertama mereka harus bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga, ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma kebutuhan rumah tangga, mereka juga harus bertanggung jawab memberikan kebutuhan rohani. Tapi juga bukan sekedar kebutuhan rohani, ya, kontrakan, ya, bayar listrik, ya, kebutuhan makan, itu harus dipenuhi oleh seorang bapak. Bagaimana kalau seorang istri yang gajinya lebih besar? Oke, dia gajinya lebih besar. Oke, gaji dia sudah cukup. Tapi yang namanya kebutuhan ke rumah tangga harusnya bapak harus yang mencukupi. Jangan karena istri gaji lebih besar, lalu bapak punya penghasilan, bapak habiskan buat dirinya sendiri. Bapak menyuruh istri untuk membayar semua kebutuhan keluarga. Ini juga tidak benar ya.
Ini adalah tanggung jawab yang salah. Lalu Bapak juga harus memberikan kasih dan perlindungan dan perhatian bagi kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, Bapak harus memberikan penghormatan, pengertian, dan penghargaan bagi istrinya. Ya, Bapak Ibu ya, dia harus menghormati, menghargai istrinya. Dia harus melindungi, harus memberikan kasih, perlindungan, dan perhatian bagi kesejahteraan istrinya. Ini yang harus dilakukan oleh semua bapak-bapak. Ya, bagaimana cara memulainya? Engkau harus punya kasih, ya, di dalam keluarga. Mungkin kamu bingung harus mulai dari mana. Ya, kami menyadari ya, kegerakan BSK menyadari bahwa tidak mudah. Kita sering berkumpul ya, kami pengurus inti sering berkumpul setiap hari Jumat untuk hanya berbicara bagaimana kami terus menghidupi menjadi Bapa yang maksimal serupa seperti Kristus. Kami tahu kami butuh untuk terus saling menjaga komunitas ini supaya kami terus berpunya tekad yang tidak pernah padam untuk terus memaksimal menjadi Bapa yang lebih baik dan lebih baik lagi. Menjadi Bapa yang bisa diidolakan oleh istri dan anak-anak. Sehingga anak-anak kita kalau sudah dewasa, mereka berkata, aku mau seperti Papa. Aku kalau sudah besar mau seperti ayahku. Anak-anak wanita kita bilang, aku kalau mau cari suami, maunya yang seperti Papa. Wah, itu adalah satu hal keinginan yang terus harus kita kobarkan di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, sehingga kita bisa berkata, hey man, yes, I'm a father. Itulah yang harus kita ada di dalam hati kita terus menerus ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus memberikan kesetiaan yang mutlak ya atas pernikahan kita bersama-sama dengan istri. Saya tutup dengan sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Suatu hari ya, saya melakukan kesalahan kecil ya Bapak Ibu ya di rumah, lalu istri saya ngoceh lah gitu ya, wanita yang wah ngomel gitu ya dari jam 5 sore Bapak Ibu ya, ngomel. Dan biasanya karena wanita itu pakai perasaan, ketika mereka ngomel dari kesalahan yang A akan terhubung dengan yang B, lalu kesalahannya terhubung lagi dengan yang D, dengan yang E, sampai ke Z semuanya ya Bapak Ibu ya. Sampai dia ngomel, dia ngomong cerita, dia begini, dia kesel begini, dia hubungan satu dengan sampai jam 9 malam. Anak saya yang wanita datang kepada saya, Pak, aduh mama ngomel terus Pak ya. Anak saya waktu itu kurang lebih masih mungkin 9 tahun, 10 tahun. Mama ngomel terus nih Pak dari sore. Papa kenapa nggak jawab Pak? Kan Papa nggak lakukan itu. Kenapa Papa nggak jawab? Jadi nggak panjang Pak. Ya kalau mama ngoceh terus kan jadi panjang. Kenapa Papa nggak jawab? Papa jawab dong Pak. Kan Papa nggak salah. Kenapa mama ngomong begitu? Terus saya bilang gini, Sharon, kamu tahu nggak kalau Papa jawab, maka mama akan pikir Papa ini membenarkan diri. Dan mama akan berpikir Papa ini bela diri. Nanti akan tambah panjang Sharon. Ini kan udah jam 9. Sebentar lagi juga mama berhenti. Lagi pula, kalau Papa jawab, Papa benarin diri. Mungkin nggak Sharon akan datang sama Papa hari ini. Dan waktu ini Sharon datang ke Papa dan suruh Papa bicara. Justru Papa lakukan ini supaya Sharon bisa lihat bahwa laki-laki itu harus seperti ini Sharon. Bapak harus punya kasih. Dan kasihnya bukan kasih yang transaksi. Kamu bisa mengasihi aku kasihi. Kalau engkau kurang ajar, engkau bukan penolong yang baik, penolong yang sepadan buat aku, ya aku mesti bertindak. Kasih itu bukan transaksi. Ya Bapak Ibu ya. Kasih itu juga bukan ekspektasi. Oh saya mengasihi supaya anak-anak saya nanti sudah besar ingat saya. Saya mengasihi supaya istri saya juga setia sama saya. Kasih bukan ekspektasi. Kasih bukan transaksi. Kasih itu harus tulus. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang kita jadi suami atau jadi istri ya, kita tidak punya alasan untuk saling mengasihi lagi. Tapi karena kita mencintai Tuhan, ya, kita memberikan kasih kita yang tulus kepada pasangan dan anak-anak kita. Sehingga itu akan membuat kita terus berpegang pada rencana dan visi pernikahan kita. Apa yang menjadi visi pernikahan kita? Ya, visi pernikahan adalah serupa seperti Kristus. Dan kalau mau serupa seperti Kristus adalah terbeban kepada jiwa-jiwa. Karena hati Kristus hanya untuk jiwa-jiwa. Jadi berkat buat jiwa-jiwa. Suami istri yang punya visi untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa, maka ia akan terus berpegang. Walaupun mereka punya masalah, mereka tahu. Apapun masalah kami tidak akan mengganggu visi yang harus kami capai. Sehingga ketika suami istri berpegang pada visi, maka suami istri akan bisa mendeteksi mana suara-suara yang dari Tuhan,
Atau mana suara-suara dunia yang mau mencoba mengaburkan visi yang sudah Tuhan berikan di dalam pernikahan mereka. Mereka akan mendengar dan juga menyuarakan pesan Tuhan yang sudah mereka dengar dari Tuhan. Bersama-sama suami dan istri akan berperan menyuarakan pesan Tuhan itu kepada banyak orang yang mau mereka berkat bersama-sama. Kiranya itu yang dapat saya bagikan dalam materi ini Bapak Ibu ya. Dan inilah kita harus menjadi berperan di dalam hidup kita sebagai seorang bapak. Kita harus menjadi bapak yang mendidik, harus menjadi bapak yang mendisiplin, dan juga menjadi bapak yang memimpin keluarga kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa. Mari kita mengangkat tangan kita. Bolehkah kita mengangkat tangan kanan kita dan kita taruh tangan kiri kita di dada kita? Seberapa banyak Bapak Ibu yang hadir pada Zoom hari ini yang punya kerinduan yang sama seperti saya, yang punya kerinduan yang sama seperti bapak-bapak di sepanjang kehidupan ini. Kita punya kerinduan bahwa kita tahu kita lemah, kita tahu kita punya banyak kegagalan, tapi kita rindu Tuhan sempurnakan setiap kegagalan kita. Tuhan mengangkat setiap kelemahan kita, menggantinya dengan pengertian-pengertian yang baru. Dan kita mau bangkit menjadi Bapa yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maukah Bapak Ibu, hari ini kita berjanji di hadapan Tuhan, bahwa kita mau menjadi Bapa yang maksimal di dalam keluarga kita. Menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin istri dan anak-anak kita sudah kecewa dengan kehidupan kita sebelumnya. Mungkin kita hanya bisa baik dan terlihat baik di luar rumah. Tapi di dalam rumah kita sering mendapatkan penghakiman bahwa kita bukan suami dan ayah yang baik di dalam keluarga. Hari ini Tuhan memanggil kita semua. Hari ini Tuhan mau melepaskan kekuatan dan kuasanya itu kepada kita semua. Terima, 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 terima. Tuhan mau mengangkat kita lebih lagi. Tuhan mau mencurahkan kuasa dan urapannya bagi kita untuk menjadi Bapa yang lebih maksimal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berharap kekuatan itu turun dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak tahu kita harus mulai dari mana. Tapi Tuhan akan berikan pengurapan itu buat kita. Kita akan bangkit menjadi Bapa yang penuh kasih. Menjadi Bapa yang penuh tanggung jawab untuk mendidik dan mendisiplin. Dan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Kalau kita selama ini dipimpin oleh kedagingan dan keinginan-keinginan duniawi. Mari Bapak Ibu, kita akan ambil kepemimpinan di dalam keluarga kita. Kepemimpinan berdasarkan firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya setiap yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami terima pengurapan yang baru itu pada siang hari ini Tuhan. Dengan waktu yang terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyempurnakan Tuhan. Supaya setiap bapak-bapak, baik pun setiap ibu-ibu yang hadir pada Zoom kali ini akan mendapatkan pengurapan yang penuh daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pengurapan baru itu siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.